Aku benar-benar seperti di iklan penambah darah, bukan hanya 3L, tapi 5L. Lemah, letih, lesu, lemas, dan lelah. Tubuhku rasanya remuk. Hei, jangan berpikir yang tidak-tidak. Aku 5L bukan karena itu, tapi karena acara resepsi kemarin dan acara sebelumnya. Iya, karena acara kemarin dari pagi sampai jam 9 malam, dilanjut dengan sudah lupakan. Itu rahasiaku dan Kakang, hihihi. Pokoknya, morning, honey. Ada apa dengan jantungku? Kenapa berdegup kencang hanya karena mendengar suara serak pria yang kini menatapku dengan mata ngantuk, rambut berantakan, dan bertelanjang dada yang kini tiduran miring menghadapku sambil tersenyum. Kenapa pipimu memerah? Tanyanya dengan senyum lebar. Belum sikat gigi, jawabku sambil mengangkat selimut sampai menutupi mulut dan hidung, hanya memperlihatkan mataku saja. Caraka tersenyum sebelum mendekat kemudian memelukku erat. Kepalanya disuruhkan ke leherku membuat bulu kuduku meremang merasakan hembusan napas dari hidungnya, dan bertambah geli ketika bibirnya mencium leherku. Wangi, ucapnya sambil terus mencium leher dan tulang selangkaku. Kang. Kita, Kang, geli. Dia hanya terkekeh tanpa menghentikan aksinya. Kang. Ya, sayang. Sial. Gara-gara aksinya, aku jadi lupa mau bilang apa. Kang berhenti dulu, aku jadi lupa mau bilang apa. Aku mendorong bahunya menjauh yang kini tertawa. Hahaha. Aku langsung duduk setelah terlepas darinya yang masih tertawa. Istriku yang cantik, mau bilang apa? Sudah ingat? Aku mendelik ke arahnya yang kembali tertawa. Kita belum sarapan, ucapku setelah mengingat kalau sekarang sudah jam 9 lebih dan kami belum sarapan, karena setelah salat subuh tadi kami, lupakan. Apa kamu lapar? Tanyanya sambil duduk menghadapku, tangannya merapikan rambutku yang kuyakin pasti berantakan. Tidak terlalu, tapi apa kamu tidak lapar? Senyum kembali terbit di wajahnya membuatku terbelalak karena tahu apa yang ada di pikirannya. Kakang. Hahaha. Sekali lagi, dan setelah itu aku janji kita akan sarapan. Aku tak sempat menolak karena dia langsung membungkam bibirku dengan bibirnya, dan ini adalah yang lupakan. Sebulan lebih pernikahan kami dan kehidupan kami masih layaknya pengantin baru. Kami sudah pindah ke rumah baru kami, tidak begitu besar tapi yang pasti lebih besar dari rumahku dulu. Hampir 2 bulan hidup bersama ternyata membuatku mengetahui kalau suamiku tidaklah separipurna yang kubayangkan. Kakang, baju kotornya jangan ditaruh sembarangan dong. Aku menghela napas sambil mengambil kaos kotornya yang tersampir di sofa. Sepatu bekas pakai itu simpan lagi di rak sepatu. Ku ambil sepatu yang dia pakai untuk bermain tenis bersama teman-temannya. Oke, honey. Ucapnya sambil mencium pipiku sebelum berlalu ke kamar mandi, membuatku hanya bisa menghela napas. Lihat. Dia tidak separipurna itu bukan? Mungkin karena kebiasaannya dari kecil apa-apa ada yang beresin, ada yang mengurus jadinya kebiasaan sampai sekarang. Dan selain itu dia ternyata sangat pelupa kalau menyimpan sesuatu. Sayang, kamu lihat ponselku? Sayang, kunci mobil di mana ya? Pertanyaan itu seperti sarapan pagi untukku selain secangkir kopi, roti, atau nasi goreng ketika kami mau pergi bekerja. Ya, saat ini aku telah bekerja kembali di Ewok Pusat yang berada di kawasan SCBD, Sudirman Center Business District, sebuah kawasan bisnis terpadu yang berada di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, di mana terdapat gedung Bursa Efek Jakarta, Mall Kalangan Atas, gedung-gedung perkantoran, dan juga apartemen-apartemen mewah. Sebagai pemilik 5% saham grup tentu saja aku harus bekerja ekstra agar M Group lebih berkembang lagi. Kang, aku kan cuma bercanda waktu bilang minta mas kawin saham grup M. Kamu bilang yang berguna untukmu dan tidak menyusahkanku kan? Aku mengangguk menjawab pertanyaannya, saat itu kami tengah bersiap untuk tidur. Itu tidak menyusahkanku. Papa memiliki 20%, Mama 15%, aku dan Chandra 10%, sedangkan Arleta 5%, aku hanya tinggal membagi saham milikku untukmu. Caraka menarikku ke dalam pelukan. Tidak menyusahkanku bukan? Dia mencium ubun-ubunku. Chandra mengejekku. Dia kini mencium pipiku sebelum turun ke leher.
Kalau aku tak bermodal karena tak mengeluarkan uang untuk mas kawin, jadi, aku tambahkan satu set perhiasan. Jantungku mulai berdegup kencang, ketika tangannya mulai menjelajah kemana-kamana. Jadi, sial. Aku sudah tak bisa konsentrasi, karena kini bukan hanya tangan, tapi bibirnya ikut menjelajah. Satu set perhiasan itu karena Chandra? Akhirnya aku bisa melanjutkan ucapanku setelah mendorong bahu Caraka sedikit menjauh membuatnya tersenyum menatapku. Tidak. Dia kembali menciumi pipiku. Sebelumnya aku memang telah memesan perhiasan yang memang ingin kuberikan sebagai mas kawin. Dia kini menggigit telingaku lembut membuat bulu kuduku meremang sebelum menciumku. Ciuman yang lembut sebelum akhirnya semakin dalam, dan menuntut. Caraka melepaskan tautan kami. Saham tidak memberatkanku, dan perhiasan berguna untukmu, ucapnya sambil membuka kaos lalu melemparkannya sembarang dengan tak sabar sedangkan aku sudah tak mengerti lagi apa yang dia ucapkan, yang aku tahu aktivitas yang menunjukkan keseruan pun dimulai. Sayang, kamu belum bersiap-siap ke kantor? Aku kurang enak badan, hari ini aku izin. Ku tarik selimut hingga menutupi tubuh. Kurasa dia duduk di sampingku, menempelkan telapak tangannya di atas keningku. Kamu sakit? Tapi tidak demam. Tidak, tapi badanku rasanya aneh. Aku merasa lemas dan mengantuk. Ku buka mataku untuk menatapnya tajam. Dan gara-gara siapa setiap malam aku kurang tidur? Hehehe, oke. Hari ini istirahat saja, aku usahakan pulang secepatnya. Dia mencium keningku sebelum beranjak. Kang. Ku panggil dia yang sudah berjalan sampai pintu. Peluk. Kerentangkan tangan memintanya memelukku membuatnya tertawa sambil kembali mendekati dan mendekapku erat. Apa aku jangan bekerja saja dan menemanimu di sini? Tidak. Ku lepaskan pelukan. Bisa-bisa aku tidak jadi istirahat kalau kamu ikut tidak masuk kerja. Hahaha. Hati-hati. Aku mengecupnya sebelum kembali membaringkan tubuh di atas kasur. Aku terbangun karena haus dan juga lapar. Ku buka lemari es untuk mengambil susu dan meminumnya, tapi, dengan cepat aku berjalan ke arah wastafel dan memuntahkannya kembali, ku berkumur untuk menghilangkan rasa susu yang ternyata sudah basi. Belum kadaluarsa. Ku cek kembali tanggal kadaluarsa yang tercetak di kemasan susu. Masih lama, tapi... Ku cium susu di dalam kemasan yang membuat perutku kembali berjolak dan akhirnya aku pun lari ke kamar mandi memuntahkan semua isi perutku hingga mulutku terasa pahit dan tubuhku bertambah lemas. Aku duduk di atas sofa dengan keringat membasahi tubuh yang terasa lemas, napasku tersengal-sengal. Sepertinya aku masuk angin. Kalau seperti ini aku ingin dekat dengan mama yang pasti akan langsung melumuri tubuhku dengan minyak kayu putih, membuatkanku teh manis dan menyuruhku tidur seharian. Tapi sekarang aku sudah menikah, jadi aku harus bisa mengurus tubuhku sendiri. Dengan tergopoh-gopoh aku berjalan ke dapur, membuat teh manis hangat untuk menenangkan perutku. Dan itu berhasil setelah menghabiskan segelas teh manis hangat, perutku lebih enak dan aku pun kembali ke kamar untuk melanjutkan tidurku. Ting tong, ting tong, ting tong. Aku membuka mata ketika mendengar bel yang terus berbunyi. Siapa? Aku tidak sedang menunggu seseorang. Kalau itu Caraka yang lupa membawa kunci rumah, aku akan memarahinya. Tidak ada jatah malam ini. Dengan kesal aku berjalan keluar kamar, aku hampir saja menyemburkan amarahku ketika kulihat ibu mertuaku berdiri di depan dengan wajah cemas dengan tote bag biru muda di tangan kanan dan ponsel di tangan kiri. Kenapa ponselnya tidak bisa dihubungi? Apa Teteh tidak apa-apa? Mama cemas banget waktu Kakang V bilang Teteh sakit, ucap Ibu Suri sambil berjalan masuk ke dalam. Aku menghela napas berat. Dasar Caraka benua, kenapa dia menghubungi Ibu Suri segala? Aku cuma masuk angin dan hanya perlu istirahat sehari saja. Saya tidak apa-apa, Mah, hanya masuk angin. Aku mengikuti Ibu Suri ke dapur. Dia mengeluarkan isi tote bag yang ternyata berbagai macam lauk. Dari mulai rendang, ungkep ayam, sop buntut kesukaanku dan kakang sampai dengan sambal dan buah-buahan. Ayam ungkepnya masukin dulu saja ke dalam kulkas, nanti kalau mau makan tinggal digoreng. Iya, Mah. Aku masukkan ayam ungkep, sambal, dan rendang ke dalam kulkas. Teteh sudah makan? Belum, Mah. Aku mengambil apel dan mulai memakannya.
Mama memasukkan sop buntut ke dalam panci. Mama panaskan dulu sopnya sebentar, nanti kamu makan ya? Iya. Aku duduk di atas kursi makan seperti anak kecil yang melihat mamahnya sedang masak dan menunggunya matang. Alhamdulillah, aku memiliki ibu mertua yang sangat baik, seperti mamahku sendiri. Makan yang banyak biar perutnya keisi. Terima kasih, Mah. Aku menyuap sop buntut yang hangat kesukaanku, tapi belum juga sendok yang terangkat masuk ke dalam mulut, bau dagingnya terasa menyengat membuatku langsung lari ke kamar mandi dan kembali muntah. Ibu Suri ikut masuk ke dalam kamar mandi, menepuk punggungku pelan. Setelah selesai dia memapakku ke sofa, lalu menghilang dan kembali lagi dengan membawakanku segelas teh manis hangat yang membuat perutku kembali tenang. Sudah berapa kali muntah? 3 kali, jawabku sambil menaruh gelas ke atas meja sambil menceritakan kejadian tadi. Ada gejala lain? Tidak ada, hanya badanku rasanya lemas, terus ngantuk banget. Ibu Suri terdiam beberapa saat terlihat berpikir. Kapan terakhir Teteh dapat? Aku mengerutkan alis mendengar pertanyaan Ibu Suri. Setelah menikah aku belum pernah mendapatkan siklus bulananku. Sebelum menikah, jawabku membuat jantungku berdegup kencang, mataku menatap ibu mertuaka dengan terbelalak. Mah, apa, aku? Teteh siap-siap, kita pastikan sekarang. Dengan senyum lebar Ibu Suri membantuku yang masih belum sembuh dari keterkejutan kalau kemungkinan besar alasanku muntah bukan karena masuk angin. Halo, Kang. Ku dengar Mama menghubungi Caraka. Mama mau bawa Teteh ke rumah sakit, kamu nyusul ya? Tidak apa-apa, hanya muntah-muntah saja. Dengan cepat aku berganti pakaian, menyisir rambut, dan tanpa menggunakan make up aku berjalan keluar mengikuti Ibu Suri yang kini heboh menghubungi sang raja. Pah, aku mau bawa Teteh ke rumah sakit. Tidak, Teteh tidak apa-apa, hanya muntah-muntah. Iya, muntah-muntah. Oke, nanti kita bertemu di rumah sakit ya, Pah. Aku hanya diam melihat Ibu Suri yang menghubungi semua orang mengatakan kalau dia akan membawaku ke rumah sakit karena aku muntah-muntah. Bagaimana kalau aku hanya masuk angin biasa? Bukankah itu hanya akan membuat harapan semua orang kandas? Tapi ternyata tebakan Ibu Suri benar. Aku tengah mengandung keturunan Mahesa. Caraka Pov. Oke. Tidak ada bau rokok, tidak ada wangi parfum, aku sudah mengganti bajuku sebelum pulang jadi aku rasa tidak akan jadi masalah kan? Tapi aku salah. Kakang, sikit gigi dulu, bau rokok. Haa. Hampir 3 bulan ini setelah aku berlari di lorong rumah sakit dengan cemas karena dihubungi Mama. Kang, Mama mau bawa Teteh ke rumah sakit. Dia muntah-muntah. Tanpa berpikir lagi aku langsung menyusul ke rumah sakit, dan ternyata di sana sudah ada Papa yang duduk ditemani Sagara. Hebat juga lu. Gara menepuk pundakku sambil tersenyum lebar. Jaga Kirana baik-baik, ucap Papa membuatku bingung. Di mana Kirana? Aku baru saja bertanya ketika pintu ruang dokter terbuka. Kirana dan Mama keluar dengan senyum lebar, tapi senyum Kirana seketika hilang berganti dengan kerutan di wajahnya membuatku mendekatinya. Sayang, kamu tidak apa-apa? Apa yang sakit? Aku bertanya dengan cemas. Kang, tadi lari-lari? Iya, Mama mengatakan kamu muntah-muntah dan dibawa ke rumah sakit. Sayang, kamu tidak apa-apa? Aku kembali bertanya sambil berusaha memeluknya yang malah mundur sambil menutup hidung. Jangan dekat-dekat. Serunya sambil bersembunyi di balik Mama yang malah tertawa melihat kebingunganku. Sayang. Ku coba meraihnya yang semakin melesak di balik tubuh Mama. Wow. Mandi dulu Gih. Hahaha. Melihat Kirana yang menyuruhku mandi Mama malah tertawa ngakak. Kuat-kuat yo, Kang, hahaha, ucap Mama membuatku bingung. Saat itu aku tidak paham kenapa Mama menyuruhku kuat, tapi sekarang setelah hampir 3 bulan, aku sangat paham maksud Mama. Bagaimana aku tidak harus kuat ketika setiap mendekati Kirana, dia langsung tutup hidung dan mulut sambil berseru. Jangan dekat-dekat. Mandi dulu. Padahal aku sudah mandi hari itu dan aku harus rela kembali mandi hanya agar bisa memeluknya sesaat. Selama hamil, hidungnya jadi super sensitif, hanya kepadaku, padahal dulu dia sangat menyukai wangi parfumku, tapi kini jangan harap aku bisa memakainya. Parfumnya bau banget sih, Kang, perutku jadi mual. Dan istri tercintaku itu pun berakhir di kamar mandi memuntahkan isi perutnya, sedangkan aku hanya bisa menatapnya cemas karena tak boleh mendekatinya.
Jangan mendekat. Kakang tunggu di dapur atau di mana saja, jangan ke sini. Akhirnya aku pun harus rela mandi dan ganti baju lagi agar tidak ada wangi parfum yang menempel di tubuhku. Dan jangan harap sekarang aku bisa merokok di sekitar rumah, aku merokok di kantor pun dia bisa tahu. Bau rokok. Sikat gigi terus ganti bajunya. Jadi setiap mau pulang kerja aku akan menyempatkan diri untuk menyikat gigi dan ganti baju. Dan jangan tanya bagaimana orang tua kami memperlakukannya. Hari itu aku baru pulang bermain futsal, di rumah sudah ada mama dan papa. Kirana, istriku tercinta, langsung menutup hidung dan mulutnya ketika aku masuk. Kamu, mandi. Jangan dekat-dekat menantu papa, nanti dia mual cium bau keringat kamu. Ya ampun, Pah, menantu papa itu istri aku. Pah, masa aku nggak boleh dekat-dekat istri aku? Selama Kirana mual kalau dekat kamu, jangan harap kamu bisa dekatin dia. Lihat. Bahkan sang raja pun telah memberi ultimatum melarangku mendekati istriku sendiri. Istri sahku. Sayang, tidak bisakah kamu ngidamnya seperti ibu-ibu hamil yang lain, mau makan apa gitu? Atau mau beli apa gitu? Kenapa ngidamnya nggak bisa dekat-dekat aku sih? Hahaha, maafkan aku, ini bukan mauku, aku juga tidak tahu kenapa bisa seperti ini, tapi ketika dekat kamu, hidungku jadi sensitif banget. Saat ini kami tengah makan soto ayam. Sebetulnya hamil Kirana tidak begitu merepotkan, dia hanya jadi sering ngantuk di pagi hari, tapi kalau makan dia tidak ada masalah. Hanya saja entah kenapa dia jadi tidak bisa makan nasi dan daging merah, lebih tepatnya tidak bisa mencium bau nasi dan bau daging. Jadi dia mengakalinya dengan roti atau kentang sebagai ganti korbo, dan seperti sekarang dia menambahkan bukan hanya seiris jeruk nipis ke dalam kuah sotonya, tapi beberapa iris hingga aku tak tahu rasanya mungkin sudah seperti perasan air jeruk nipis daripada kuah soto. Baby M, apa kamu tidak kasihan sama papa? Papa sudah hampir 3 bulan ini tidak bisa memeluk bunda lama-lama, jadi, please be nice to me, oke? Hahaha. Kirana terkekeh mendengarku berusaha merayu janin yang baru berumur 3 bulan. Hei, kamu ingin bertemu papa kan? Mau papa tengokin malam ini? So please, be a good baby for tonight. Hahaha. Istriku yang semakin hari semakin cantik karena aura kehamilan yang terpancar malah menertawakanku. Dia tak tahu saja kalau aku sangat menderita karena tidak bisa, hei. Jangankan melakukan itu, memeluknya sedikit agak lama saja sudah membuatnya muntah-muntah. Mana tega aku melakukan itu yang malah membuat istriku menderita. Dokter Prita bilang kalau masa-masa seperti ini biasanya hanya pada trimester pertama saja, dan sekarang kandungan Kirana sudah menginjak bulan ketiga, jadi dengan sedikit nekat setelah Kirana tertidur, dengan perlahan, mengendap, dan tanpa suara aku pindah ke samping Kirana. Oh, aku belum memberitahu. Kalau selama 3 bulan ini aku tidur di sofa, walaupun Kirana selalu merasa bersalah setiap melihatku yang tertidur di sofa dan menyuruhku tidur di sampingnya saja, tapi aku tak tega karena dia hanya akan bertahan beberapa menit saja sebelum akhirnya menghambur ke kamar mandi. Beberapa menit berlalu dan aku masih diam tak bergerak, bahkan aku takut untuk bernapas karena takut membangunkan Kirana, tapi melihat mulutnya yang masih terbuka sepertinya aku aman. Oke, misi pertama selesai. Ku miringkan tubuhku, perlahan ku peluk tubuhnya. 1, 2, 3, aman. Dia tetap tak bergerak. Misi kedua selesai. Oke, sekarang aku tinggal mendekatkan tubuhku hingga bisa menciumnya. Oh, shit. Dia bergerak. Hufet. Tubuhku mematung, aku tahan napasku sesaat. 1, 2, 3, ku hembuskan napas lega ketika dia kembali diam. Oke, sepertinya aku hanya bisa menyelesaikan misiku sampai ketiga saja malam ini. Aku tak ingin mengambil resiko dia terbangun, dan aku kembali tidur di sofa malam ini. Sudah lama semenjak terakhir tidur sambil memeluknya seperti ini membuatku langsung terlelap. Entah berapa lama aku tertidur ketika kurasa seseorang menciumi wajahku. Perlahan ku buka mataku, dan disuguhkan oleh senyum cantik bidadari surgaku. Hai, do you miss me? Miss you so bad. Ku peluk tubuhnya erat membuatnya tertawa dan balas memelukku. Kamu tidak, mual? Ku bertanya sambil menatapnya, melihat reaksinya berdekatan denganku. Tidak. Dia diam sesaat seolah menunggu reaksi yang biasanya dia tunjukkan. Tidak. Seperti ya anakmu sangat baik, dia menuruti ucapan papahnya. Syukurlah.
Aku kembali memeluknya erat sebelum aku kembali melonggarkan pelukan dan menatap manik matanya. Jadi, boleh aku menengok Baby M malam ini? Hahaha, dia sangat merindukanmu, ucapnya membuatku langsung melancarkan misi selanjutnya. Mission complete. Tak terasa kandungan Kirana sudah memasuki bulan ke-9, perutnya semakin besar dan dia terlihat semakin cantik dan seksi. Dia juga sudah tidak ngidam. Pada dasarnya dia memang tidak ngidam yang aneh-aneh, tapi super aneh karena di trimester pertama dia tidak bisa berdekatan denganku. Dan itu sangat menyiksaku. Ketika kandungannya menginjak 4 bulan, kami mengadakan pengajian 4 bulanan dan santunan anak yatim, dan ketika 7 bulan kami mengadakan 7 bulanan di rumah Menteng. Dan setelah itu, jangan ditanya bagaimana hebohnya para calon nenek, tante dan kakek Baby M mempersiapkan perlengkapan bayi. Kamar bayi menjadi urusanku. Kusiapkan kamar bayi yang berada di samping kamarku dan Kirana, yang sekarang sudah dipenuhi oleh berbagai macam perlengkapan bayi. Oh, iya semenjak kehamilan Kirana menginjak usia 9 bulan Mama Mega tinggal bersama kami, supaya Kirana ada yang menemani ketika aku pergi kerja. Seperti tidak kala Ibu Suri pun setiap hari datang ke rumah untuk memastikan Kirana baik-baik saja, dan persiapan kelahiran bayi Mahesa telah siap. Saat itu jam 3 sore ketika aku sedang rapat dan ponselku berbunyi. Mama Mega calling. Seperti dejavu ketika Ibu Suri menghubungiku 9 bulan yang lalu. Kang, Mama mau bawa Teteh ke rumah sakit. Aku langsung berdiri membuat semua orang di ruangan itu menatap ke arahku. Bahkan Hans yang tengah presentasi terdiam membuat ruangan hening. Kirana kenapa, Mah? Tidak apa-apa Teteh cuma mules-mules. Aku pikir kenapa ternyata hanya mules. Mules. Iya, sepertinya Teteh mau melahirkan sekarang. Sit. Secepat kilat aku berlari keluar ruang rapat dan seperti orang gila aku menuju rumah sakit. Hei, ini anak pertamaku jadi sebisa mungkin aku ingin menemani istriku melahirkan. Untung saja kali ini aku tidak terlambat. Kirana baru saja masuk ke ruang bersalin ketika aku datang. Dan bisa menemani Kirana melahirkan. Ambil napas, buang napas, dorong. Dokter Prita memberi instruksi yang bukan hanya diikuti Kirana, tapi aku pun ikut mengikuti instruksi itu. Ketika Kirana mengedan, aku pun ikut mengedan. Dan sebenarnya entah aku atau Kirana, tapi yang pasti genggaman tangan kami sama-sama kuat, sampai akhirnya kami sama-sama bernapas lega ketika seorang bayi laki-laki menangis dengan sangat kencangnya. Daniswara Mahesa, nama bayi yang kini tangisnya membawa senyum dan tangis bahagia untuk kami semua. Rumah Menteng hari ini terlihat ramai dengan berdirinya tenda putih dengan kursi-kursi yang tertata rapi. Beberapa orang berseragam hitam putih dengan rompi hitam terlihat hilir mudik memastikan makanan yang berada di meja prasmanan tak pernah kosong. Di dalam rumah terdengar solawat yang mengiringi para sesepuh memotong sedikit rambut bayi lucu dengan hidung mancung, pipi tembem dan kulit putih kemerahan yang kini tertidur di buayan sang ibu seolah tak peduli dengan kebisingan di sekelilingnya. Ya, hari ini adalah hari kekahan Daniswara Mahesa, cucu pertama sang raja perhotelan dan Rital Rudi Mahesa yang kini terlihat sedang berbincang dan tertawa dengan besannya Andi Santoso yang sengaja datang dari Surabaya untuk menghadiri acara kekahan cucu pertamanya. Ya ampun, lucu banget, gemes. Siska telah jatuh cinta kepada bayi sahabatnya itu dari pertama kali melihatnya. Kayak gue kan? Lu cuma nyumbang bibirnya doang, semuanya plek-plek-plek bapaknya. Kirana mendecih, saat ini Kirana ditemani Anggi dan Siska sudah masuk kembali ke kamar Caraka di rumah Menteng mengingat sangat riskan untuk bayi yang masih kecil berada di antara kerumunan banyak orang, jadi Kirana memutuskan untuk membawa masuk lagi bayi mobilnya ke dalam kamar. Gue nggak percaya kalau sekarang gue kenal salah satu bayi Sultan. Sultan Menteng, hahaha. Hahaha. Yang Sultan itu kakeknya. Emak bapaknya cuma karyawan biasa. Mana ada karyawan biasa punya saham 5%. Hahaha. Kak, aku penasaran apa kakeknya ngasih Danis saham juga? Iya benar, gue juga penasaran. Mereka bertiga kini duduk di atas kasur, sedangkan Danis terlelap di dalam boxnya. Enggak lah, kalian kira ngasih saham itu kayak ngasih permen apa? Ya, siapa tahu, gak mungkin juga kan seorang Rudi Mahesa ngasih minyak telon sama bedak bayi, ucap Anggi membuat Kirana dan Siska tertawa. Hahaha, ngasih minyak telon sama pabrik-pabriknya mungkin saja, ucap Siska sambil tertawa. Secara cucu pertama. Jangankan kakeknya di sini, yang di Surabaya saja hebohnya minta ampun. Termasuk tantenya. Anggi hanya nyengir mendengar ucapan Kirana.
Bagaimana Anggi tidak heboh, setiap melihat baju atau sepatu bayi lucu dia akan membelinya dalam berbagai ukuran dan mengirimkannya ke Jakarta. Bukan hanya Anggi, nenek-neneknya di sini pun sama hebohnya. Jadi sepertinya Danis tidak akan kekurangan pakaian dan sepatu selama setahun ke depan. Ya, Danis memang mendapat limpahan kasih sayang dari semua orang mengingat dia adalah anak pertama dan juga cucu pertama dari kedua belah pihak. Dan itu sudah menjadi kekhawatiran Kirana, dia takut kalau anaknya akan tumbuh menjadi sosok manja dan egois karena semua keinginannya akan terkabul. Seperti Anggi. Dulu. Aku mau ketika besar nanti baby M jangan terlalu dimanja. Tak. Kita akan memberikan semua yang terbaik untuknya, selama kita mampu dan dianggap perlu. Seperti sekolah, kita akan memberikan pendidikan terbaik. Pasti. Tapi bukan berarti baby M akan mendapatkan semua keinginannya. Mainan, hanya seperlunya saja, jangan terlalu memanjakannya dengan mainan. Aku tak mau baby M tumbuh hanya dengan berlimpah materi, tapi minim akhlak hingga dia akan menganggap remeh orang lain. Aku tak mau itu. Aku mau dia bisa memanusiakan manusia. Setuju. Aku mau walaupun dia cucu Rudi Mahesa juga Andi Santoso, bukan berarti dia akan selalu mendapatkan apa yang dia inginkan. Caraka terdiam sesaat, sebelum akhirnya mengangguk setuju. Saat itu Danis bahkan belum lahir ketika Kirana dan Caraka membicarakan tentang pola asuh anak, karena ada kekhawatiran dalam diri Kirana setelah melihat bagaimana antusiasnya semua orang menunggu kelahiran salah satu calon pewaris Mahesa. Kirana khawatir kalau mereka semua akan terlalu memanjakan anaknya. Hei, sorry apa aku mengganggu? Caraka membuka pintu kamar membuat semua orang menatap ke arahnya. Tidak, masuklah, jawab Kirana membuat Caraka tersenyum dan masuk ke dalam kamar. Ada Rendra di bawah. Rendra? Anggi terlihat terkejut mendengar orang yang Bu Mega kira sebagai kekasihnya itu. Iya, dia baru saja datang dan menanyakanmu. Anggi terdiam membuat Kirana, Caraka dan Siska saling pandang. Entah apa yang sedang terjadi, tapi sepertinya sesuatu telah terjadi di antara mereka. Aku dengar dia seorang pengacara, ucap Siska yang mendapat anggukan dari Anggi. Tampan? Banget. Seru Kirana yang membuat Caraka memutar bola mata mendengar istrinya memuji pria lain di depannya. Kalau begitu kenalkan dia padaku. Siska berdiri sambil menarik tangan Anggi membuat Anggi mau tidak mau berdiri sambil tersenyum. Siapa tahu dia punya teman yang tak kalah keren yang bisa dia kenalkan kepadaku. Hei, aku akan memberitahu Aldo tentang ini. Siska terdiam sesaat sebelum dia mengendikan bahu tak peduli sambil terus berjalan keluar sambil menyeret Anggi, membuat Kirana tertawa. Sepertinya bukan hanya Anggi yang sedang ada masalah, tapi Siska juga sepertinya sedang ada masalah dengan pria yang selama setahun terakhir ini jalan dengannya. Danis masih tertidur. Caraka berjalan ke arah box bayi di mana putranya yang tampan tengah tertidur dengan pulas. Dia sudah mimi banyak banget, jadi perutnya kenyang. Danis seperti bayi lelaki pada umumnya sangat kuat ketika menyusu membuat pertumbuhannya sangat cepat, berat badannya sudah jauh meningkat. Pipinya terlihat tembem dan badannya lebih berisi membuatnya semakin menggemaskan. Kirana membaringkan tubuhnya di atas kasur, dia sangat lelah. Memiliki seorang bayi membuat pola tidurnya kacau. Setiap malam hampir 2 jam sekali dia terbangun untuk menyusui atau mengganti popok. Caraka tentu saja mau membantunya, tapi dia belum berani mengganti popok. Kata dia takut tulang Danis patah karena kecil. Bagaimana bisa dia mengganti popok, menggendong pun dia masih terlihat kaku. Dia akan berani menggendong Danis kalau dialasi selimut tebal, itu pun awaknya dalam posisi duduk tegak, kaku. Sekarang sudah lebih baik, tak sekaku dulu, dan sudah berani menggendongnya sambil berjalan. Bagaimana keadaan di bawah? Sebagian besar tamu sudah pulang, hanya tinggal saudara saja. Mama sama ayah? Caraka mulai memijat tengkuk dan tangan kiri Kirana membuat Kirana tersenyum. Setiap malam ketika Danis tertidur Caraka akan memijat Kirana karena dia tahu istrinya pasti sangat lelah mengurus bayi seorang diri. Ada di bawah, ayahmu sedang berbicara dengan papa dan beberapa teman papa. Mama Mega sedang di dapur bersama Mama dan Tante Yanti sedang membagi-bagi makanan yang akan dibawa pulang ke Cibubur, dan dibagikan di sana. Kirana mengangguk mengerti. Sayang, apa mungkin ayah dan ibumu kembali lagi? Jangan bicara macam-macam. Kirana kini memberikan tangan kanannya untuk dipijat secara bergantian. Aku hanya penasaran.
Mereka masih terlihat akur seperti pasangan suami istri, bukan seperti mantan suami istri. Ya, itu tandanya mereka sudah sama-sama dewasa dalam berpikir dan bertindak. Bercerai bukan berarti harus jadi musuhan kan? Dan apa menurutmu Mama akan mau menjadi istri kedua? Tidak. Dan apa menurutmu Mama mau kembali lagi kepada ayah setelah ayah meninggalkannya dulu? Tidak. Dan jangan lupakan Oka. Tentu saja Bu Mega tidak akan mau menjadi istri kedua siapapun. Dia juga tidak mungkin akan kembali kepada lelaki yang dulu meninggalkannya ketika sedang hamil di negeri orang bersama dengan Kirana yang masih kecil. Ditambah lagi Oka yang sepertinya masih belum bisa menerima ayahnya dengan sepenuh hati. Oka yang kini telah menjadi seorang mahasiswa akan bersikap sopan kepada ayahnya, tapi dia seperti belum bisa menerima Andi Santoso sebagai seorang ayah. Oka bahkan menolak semua fasilitas yang ditawarkan Andi Santoso, kecuali biaya kuliah. Oka menerimanya karena dia tahu, dia tak mungkin mengandalkan Kirana yang kini telah berkeluarga, ataupun Bu Mega, jadi walau terlihat berat dia menerima tawaran ayahnya untuk membiayai semua biaya kuliahnya, tapi selain itu dia akan menolaknya. Ngomong-ngomong soal anak nakal itu, bagaimana mungkin dia tidak datang ke sini untuk menghadiri nikahan keponakannya, dan malah memilih acara di kampusnya. Kirana cemberut membuat Caraka terkekeh melihat istrinya yang cemberut kemudian mengecup bibir Kirana yang langsung tersipu. Dia masih mahasiswa baru, masih perlu penyesuaian dari ritme anak SMA menjadi seorang mahasiswa. Caraka kini ikut membaringkan tubuhnya di samping Kirana, untuk beberapa saat mereka hanya saling pandang dan tersenyum. Maaf, kita bahkan belum pergi bulan madu, dan kamu sudah direpotkan dengan berbagai urusan kehamilan dan kini. Hei, tidak ada yang perlu disesalkan. Bulan madu hanya liburan sepasang suami istri. Kita bisa melakukannya kapanpun. Tapi, tidak ada tapi, bukankah kita memiliki Danis yang membuat semua orang jatuh cinta padanya, dan iri kepada kita? Caraka tersenyum, tangannya menyampirkan rambut Kirana ke belakang telinga dan bahu ramping istrinya. Terlalu banyak hal yang patut kita syukuri daripada kita mengeluh hanya karena sesuatu hal yang kecil seperti bulan madu. Caraka mencium Kirana lembut. Kamu tahu, ini salah satu alasan aku jatuh cinta padamu. Selalu tenang, berpikir rasional, dan penuh syukur. Hehehe, apalagi yang harus kukeluhkan? Aku memiliki suami yang paripurna. Hahaha. Anak yang sehat dan menggemaskan. Caraka mencium kening Kirana dalam. Mertua yang menyayangiku seperti putrinya sendiri, dan jangan lupakan mereka sangat kaya. Hahaha. Dan juga orang tua yang luar biasa. Kirana tersenyum sambil mengangguk. Terlepas dari masalah yang harus kuhadapi untuk mencapai titik seperti sekarang. Itu adalah pelajaran dan tempaan yang harus kujalani hingga akhirnya aku bisa seperti sekarang. Jadi, apalagi yang harus kukeluhkan? Carak tersenyum kemudian memeluk ke Irana erat. Ya, selain kamu yang selalu lupa di mana menyimpan ponsel dan kunci. Caraka mulai terkekeh. Dan kamu yang selalu menaruh baju kotor dan sepatu di mana saja, tidak ada lagi yang perlu kukeluhkan. Hahaha, hei, bukannya tadi kamu bilang suamimu paripurna? Kirana mendongak menatap Caraka yang menatapnya dengan senyum lebar, dia kemudian mencium suaminya itu sambil tersenyum. Aku lupa, kalau tidak ada manusia yang sempurna. Hahaha. And I love you just the way you are, dan aku mencintaimu apa adanya. Caraka tersenyum mendengar ucapan Kirana yang biasa selalu dia ucapkan dulu kepada perempuan yang kini telah sah menjadi istri dan ibu dari putranya. Ya, tidak ada manusia yang sempurna. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang membedakan adalah apa kita mengakui dan memperbaiki kesalahan itu, atau kembali melakukan kesalahan yang sama. Ya, itulah kita, manusia biasa yang tak sempurna, tapi terkadang berlagak malaikat tanpa dosa yang hanya melihat ketidaksempurnaan pada orang lain, dan lupa dengan ketidaksempurnaan sendiri. Seperti dulu yang Kirana lakukan kepada ayahnya. Dia mengharapkan sosok sempurna dari sang ayah, tapi dia lupa kalau ayahnya hanya manusia biasa yang jauh dari kata sempurna. Hingga akhirnya dia mencoba menapaki masa depan dengan memaafkan dan berdamai dengan masa lalu. Dan hadiah yang dia dapatkan dari memaafkan adalah perasaan damai dan jiwa yang tenang. Tawa di wajah kedua orang tuanya. Dan kebahagiaan yang dirasa sempurna. Seperti yang dikatakan salah satu khalifah terbaik yang pernah dimiliki dunia ini, Ali bin Abi Thalib mengatakan kalau memaafkan adalah kemenangan terbaik, dan Kirana telah merasakan kemenangan itu. Tamat.